Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar, NIM 1915036128 dari Sistem Informasi C 2019. Apa itu Supply Chain Management? Arti Supply Chain Management (SCM) secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Dengan supply chain management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Tujuan supply chain management (SCM). Tujuan utama dari supply chain management adalah mengkoordinasi penawaran supply dan permintaan demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Prinsip chain management (SCM). Prinsip manajemen rantai pasok adalah sinkronisasi, dan koordinasi kegiatan dengan arus barang atau jasa, baik di dalam maupun antar organisasi. Aliran produk dalam perusahaan manufaktur sangat kompleks dan memerlukan koordinasi semua pihak untuk mengelola desain produk, produksi, pemasaran, akuntansi, dan bagian-bagian lain yang menunjang bukan hanya aliran produk secara fisik. Untuk menjalankan rangkaian supply chain management, terdapat 7 prinsip yang harus kita ketahui mengenai supply chain management. Yang pertama, mengadaptasi jaringan logistik ke konsumen yang berbeda. 2. Membagi konsumen berdasarkan segmentasi sesuai kebutuhannya. 3. Mengamati sinyal pasar dan menggunakan hasil pengamatan tersebut sebagai dasar perencanaan permintaan untuk hasil perkiraan yang konsisten serta alokasi dana yang optimal. 4. Mengelola pemasok secara strategis untuk mengurangi biaya kepemilikan material dan layanan. 5. Mendiferensiasikan produk dan layanan yang lebih dekat dengan konsumen serta mempercepat transformasi di sepanjang rantai pasokan. 6. Memanfaatkan strategi teknologi di seluruh rantai pasokan yang mendukung pengambilan keputusan hierarkis dan memberikan gambaran yang jelas tentang produk, layanan, dan aliran informasi. Mengaplikasikan pengukuran kinerja pada seluruh rantai pasokan untuk meningkatkan layanan kepada konsumen akhir. Perbedaan SCM dan logistik. Istilah supply chain management dan logistik sering membingungkan atau digunakan secara bergantian, namun sebenarnya keduanya berbeda. Logistik adalah komponen dari manajemen rantai pasokan. Ia berfokus pada pemindahan produk atau material dengan cara yang paling efisien sehingga tiba di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Sebaliknya, SCM melibatkan serangkaian kegiatan yang lebih luas, mulai dari mencari sumber bahan baku, memperoleh barang dan bahan baku dengan harga terbaik, dan mengordinasikan upaya visibilitas di seluruh jaringan rantai pasokan. Masalah yang mungkin muncul dalam rantai pasokan adalah biasanya berhubungan dengan hal-hal berikut. Manajemen pengadaan barang, pemasok, dan risiko. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Penentuan tingkat outsourcing. Sedangkan tujuan strategis dari supply chain management yaitu untuk menjadi pihak yang mendominasi pasarnya atau paling tidak tetap dapat menjalankan bisnisnya. Agar dapat memenangkan persaingan pasar, rantai pasok dari sebuah perusahaan harus dapat menghasilkan produk dengan kriteria sebagai berikut. Murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi.
Apa saja yang menjadi komponen utama dari supply chain management? Ada 3 komponen dari SCM, yaitu Upstream Supply Chain Management adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan mendapatkan suplai dari pihak lain luar perusahaan untuk mendapatkan bahan baku produk yang akan diproduksi. Internal Supply Chain Management adalah tahapan kedua, yaitu terjadinya perubahan bentuk dari sebuah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi. Downstream Supply Chain Management yaitu tahapan di mana pada proses pendistribusian barang jadi oleh perusahaan tersebut kepada konsumer, yang dimana biasa dilakukan oleh eksternal distributor. Proses Supply Chain Management. Konsumer. Tentu saja konsumer menjadi yang paling penting dan pertama dan dalam proses ini, karena konsumerlah yang akan melakukan order untuk pengadaan produk. Konsumer akan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi pihak sales atau marketing perusahaan tersebut. Planning. Tahap selanjutnya setelah konsumer memesan produk adalah planning. Maka planning department akan menyiapkan perencanaan produksi untuk membuat produk yang diminta oleh konsumer. Tim planning juga akan mempersiapkan kebutuhan bahan baku dan bahan-bahan pendukungnya. Purchasing. Tahap selanjutnya dari proses SCM adalah purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi dari tim planning, maka bagian purchasing akan melakukan pemasokan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya, serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan untuk diproduksi menjadi sebuah produk yang dipesan oleh customer. Inventory. Pada tahap ini adalah di mana bahan mentah dan bahan pendukung yang telah dipesan dan dibeli oleh purchasing department akan diperiksa kualitasnya dan ketepatan jumlah sesuai dengan yang dipesan oleh purchasing, dan kemudian bahan-bahan tersebut disimpan dalam gudang untuk diproduksi. Terus production. Pada bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya yang telah dipasok dan dicek kualitasnya untuk segera diproduksi dan menghasilkan produk yang diminta oleh customer. Setelah proses produksi selesai dan sudah ditentukan harga pokok penjualannya, maka barang jadi tersebut akan dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirim ke customer sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Transportation. Bagian departemen mengirim akan mengatur jadwal keberangkatan barang jadi kepada customer sesuai jadwal yang telah disepakati. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa supply chain management merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang vital untuk dilakukan secara optimal oleh perusahaan. Hal ini karena tentunya perusahaan ingin melakukan setiap proses bisnisnya seefisien mungkin dengan manajemen rantai pasok yang baik. Maka setiap proses dalam membuat produk, yang dimulai dari pengolahan bahan mentah sehingga akhirnya menjadi produk jadi, akan dilakukan dengan waktu singkat mungkin dengan kualitas yang terbaik. Agar kegiatan supply chain management berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan aplikasi yang dapat memudahkan komunikasi serta pelaporan pada setiap tahap. Grade HR dapat membantu perusahaan Anda menjalani komunikasi yang mulus setiap divisi dengan fitur chat yang telah diintegrasi di dalam aplikasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih.